menjelaskan tentang dampak sosial informatika. Tapi sebelum kita masuk ke materi yang lebih dalam lagi, kita harus tahu dulu nih, apa pengertian dari teknologi informasi dan komunikasi. Apa sih teknologi informasi dan komunikasi itu, atau yang biasa disebut dengan TIK? Teknologi informasi dan komunikasi itu adalah salah satu sarana yang memudahkan kita untuk mencari informasi dan memudahkan kita juga untuk berkomunikasi jarak jauh. Tetapi dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi itu, kita harus tetap memperhatikan beberapa etika tertentu. Sebab kita berhubungan dengan orang lain, dan berhubungan dengan orang lain itu harus memperhatikan beberapa etika dalam berbicara. Oke, jadi teknologi informasi dan komunikasi itu juga memiliki dua aspek. Yang pertama, teknologi informasi, dan yang kedua, teknologi komunikasi. Jadi, teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Dan yang kedua adalah teknologi komunikasi. Jadi, teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Jadi itu tadi penjelasan tentang teknologi informasi dan komunikasi. Sekarang kita masuk tentang dampak positif apa yang kita dapatkan ketika kita menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama, mempercepat arus informasi. Ini memudahkan kita untuk mendapatkan informasi dimanapun dan kapanpun. Yang kedua, mempermudah mengakses berita terbaru. Jadi gampang untuk mencari informasi-informasi terbaru di internet, apalagi sosial media. Yang ketiga, media sosial. Jadi, media sosial ini sangat bermanfaat buat kita dan berdampak positif untuk kita semua. Selain di sosmed, kita menambahkan pertemanan, kita juga bisa berjualan online. Jadi sangat bermanfaat sekali buat kita. Dan juga media sosial membantu kita untuk belajar karena di zaman ini COVID-19, kita lebih mudah mendapatkan pelajaran dari guru karena tidak bisa bertatap muka. Oke, yang keempat, membantu individu untuk mencari informasi. Yang kelima, ini sebagai media hiburan. Jadi sebagai media hiburan ini, kita bisa mendapatkan hiburan di internet. Karena ketika kita lagi stres, lagi penat, capek mengerjakan tugas atau mengerjakan pekerjaan, kita bisa menghibur dengan handphone atau internet. Kita bisa nonton YouTube, kita bisa main game online, kita bisa main game offline, kita bisa chattingan bareng teman-teman. Kita juga bisa mencari tentang supaya idola kita gitu. Yang keenam, mempermudah kita untuk berkomunikasi jarak jauh dengan orang yang jauh. Jadi ini kita kalau misalnya nggak bisa bertatap muka atau jauh banget dari kota ini ke kota ini, kita bisa menggunakan aplikasi atau media sosial dan internet untuk memudahkan kita untuk berkomunikasi. Yang ketujuh, sharing dan berbagi file. Jadi file kita tetap aman karena melalui sosial media dan ada keamanannya. Yang kedelapan, memiliki dampak sangat positif terhadap aspek pendidikan karena memudahkan kita untuk menambah pelajaran yang lebih luas lagi di internet. Karena banyaknya pelajaran-pelajaran tambahan untuk kita bisa baca, kita bisa tonton, dan lain-lain. Yang ke-10, bisa menjadi tempat bisnis yang buat kita nih nggak punya toko misalnya, kita bisa promotin di sosial media, dan memudahkan kita juga untuk berbisnis di sosial media. Yang terakhir, membantu menyelesaikan masalah dengan mudah. Jadi jika pelajaran kita susah, kita bisa cari di internet, bisa kalau kita lagi tidak paham dengan soal itu, cari di internet, atau mencari soal-soal yang contoh-contoh soal untuk kita mengerti bisa cari di internet. Jadi segalanya bisa membantu dan selamat. Dan selanjutnya, dampak negatif yang kita dapatkan ketika kita menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama, individu menjadi malas bersosialisasi secara fisik. Yang kedua, meningkatkan kejahatan dan penipuan. Yang ketiga, cyberbullying. Yang keempat, itu video-video yang negatif berkembang sangat pesat. Yang kelima, fitnah dan pencemaran nama baik secara luas. Yang keenam, menjauhkan yang dekat. Ini yang paling sering banget terjadi di sekitar-sekitar kita. Yang ketujuh, kita sering banget mengabaikan pekerjaan dan tugas-tugas. Kedelapan, kita sering banget membuang-buang waktu untuk hal yang tidak penting. Dan yang terakhir, menurunnya prestasi kita dan hancurnya pekerjaan kita. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pelanggaran etika dalam teknologi informasi dan komunikasi. Banyak sekali pelanggaran yang pasti bisa kita lakukan, karena ini memudahkan kita dengan internet, jadi lebih gampang, lebih mudah untuk kita melakukan etika yang sebenarnya itu dilanggar. Saya akan sebutkan 13 etika yang sering terjadi di internet. Yang pertama, pembajakan software. Yang kedua, pembajakan film dan lagu-lagu. Yang ketiga, copy-paste artikel atau status dari internet. Yang keempat, pencemaran nama baik, yaitu penistaan surat, dan fitnah. Yang kelima, yaitu penipuan online. Yang keenam, spam. Yang ketujuh, yaitu bullying. Yang kedelapan, penyebaran berita hoax. Yang ke-9, carding. Yang ke-10, pembajakan akun. Yang ke-11, cheating game. Yang ke-12 sering banget terjadi, yaitu hacking. Dan yang terakhir, cybercrime.
Jadi itu 13 dampak negatif ketika kita menggunakan teknologi informasi dan komunikasi ini. Kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu implementasi teknologi informasi dan komunikasi dalam aspek pendidikan. Perkembangan teknologi informasi dalam aspek pendidikan itu berdampak sangat positif bagi pendidikan. Dengan berkembangnya teknologi informasi, dunia pendidikan mulai memperlihatkan perubahan yang sangat signifikan. Ada perubahan-perubahan yang terlihat dari cara mengajar yang berkembang. Sekarang ini, jarak dan waktu bukanlah masalah atau hambatan untuk kita belajar. Banyak software atau aplikasi-aplikasi lainnya yang bisa untuk kita belajar dan menambahkan ilmu untuk memperluas pengetahuan kita. Yang pada intinya, ini sangat berdampak positif untuk aspek pendidikan karena memudahkan murid untuk mendapatkan jawaban-jawaban yang dia tidak ketahui dan menambahkan ilmu-ilmu yang dia tidak ketahui, memudahkan guru untuk melihat soal-soal dan contoh-contoh soal di internet, dan sangat memudahkan murid untuk melihat contoh-contoh soal dan jawaban-jawabannya. Jadi, ini dampak positif ini sangat betul-betul terlihat dari aspek pendidikan. Oke, ini aja video kali ini. Terima kasih atas yang sudah menonton. Dan jika ada kesalahan kata terhadap saya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.